Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Alif Dian Pratama SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan. Di sini kami dari kelompok 5, jurusan Teknik Informatika Bilingual A, ingin mempresentasikan materi terkait dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami beranggotakan 5 orang, ada Davin Kristianto, Leonardo Gunawan, Inaya Hofifa Danis, M. Ramadan Saputra, dan juga Nabila Samir. Di sini kami ada 6 bahasan materi. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Yang kedua, alasan mengapa diperlukan wawasan Nusantara. Ketiga, menggali sosiologis dan politik. Keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan. Kelima, mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Dan yang terakhir, rangkuman tentang wawasan Nusantara. Kita masuk ke bahasan yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Apa sih yang dimaksud dengan wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara secara luas merupakan wawasan nasional atau national outlook bangsa Indonesia yang dapat disingkat Wasantara. Secara terminologi, wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada, termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, secara etimologi itu sendiri, wawasan Nusantara memiliki dua kata, wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari bahasa Jawa, wawas, yang artinya pandangan, sedangkan kata Nusantara itu sendiri merupakan gabungan dari kata Nusa dan Antara. Untuk bahasan selanjutnya, saya serahkan ke Ramadan Saputra. Alasan diperlukan wawasan Nusantara. Yang pertama itu kepulauan yang luas. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan ribuan pulau. Memiliki pemahaman yang baik tentang wilayah ini penting untuk mengelola sumber daya alam, lingkungan, dan keamanan. Yang kedua itu keberagaman budaya. Nusantara kaya akan keberagaman budaya, bahasa, dan agama. Wawasan Nusantara membantu dalam memahami dan memelihara keberagaman ini sebagai kekuatan nasional. Yang ketiga itu kita perlu yang namanya keamanan dan pertahanan. Dalam konteks keamanan nasional, memahami geografi dan dinamika wilayah Nusantara membantu dalam menjaga kedaulatan negara, melindungi perbatasan, dan mengatasi ancaman keamanan seperti perompakan, perdagangan manusia, dan terorisme. Yang keempat itu ada kerjasama regional. Wawasan Nusantara memungkinkan Indonesia untuk berperan aktif dalam bekerja sama regional, baik dalam konteks ASEAN maupun forum-forum internasional lainnya, untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di suatu kawasan. Yang berikutnya itu yang terjadi jika tidak ada wawasan Nusantara, terdiri dari konflik antar daerah, ketidakseimbangan pembangunan, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, lebih sulit dalam diplomasi regional, serta kerentanan terhadap ancaman keamanan. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Davin Kristianto, NIM 09021182328005, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang konsep wawasan Nusantara yang bersumber dari 3 hal. Yang pertama yaitu sumber historis atau sejarah. Sumber historis berasal dari Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957, yang intinya bahwa laut di antara pulau di Indonesia bukan lagi sebagai pemisah, karena tidak lagi laut bebas, tetapi sebagai penghubung. Berikut ini adalah perbandingan gambar, di mana pada gambar di bagian atas merupakan wilayah Indonesia sebelum adanya Deklarasi Juanda.
Kemudian, gambar yang bawah adalah bagaimana gambaran wilayah Indonesia setelah adanya Deklarasi Juanda. Kemudian yang kedua adalah sumber sosiologis. Sumber sosiologis ini berasal dari peristiwa kebangkitan nasional pada tanggal 20 Mei 1908 dan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Yang intinya peristiwa tersebut membuat persatuan bangsa semakin kuat melalui pandangan atau wawasan dan tujuan yang sama untuk dicapai, yaitu untuk meraih kemerdekaan. Kemudian, sumber yang ketiga adalah sumber politis. Sumber politis berkaitan dengan geopolitik dan kepentingan nasional, bagaimana cara mengembangkan, melestarikan, dan mempertahankan wilayah Indonesia yang utuh dan bangsanya yang bersatu. Kepentingan nasional tersebut terdiri dari cita-cita, tujuan, dan juga visi nasional. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai membangun argumen tentang dinamika wawasan Nusantara. Jadi, seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia itu memiliki kekayaan yang luar biasa, yang tidak terbatas pada kekayaan alam saja, di mana ada keanekaragaman budaya, keanekaragaman flora, fauna, dan lain-lain. Nah, dengan bersamaan pada kekayaan tersebut, kita juga harus menghadapi tantangan yang besar juga, karena akibat aktivitas manusia. Nah, berikut adalah beberapa hal yang mungkin kita perlu pertimbangkan, mana dapat menjadi tantangan bagi negara Indonesia. Yang pertama itu adalah keragaman flora, fauna, dan penduduk. Nah, dengan kekayaan alam yang melimpah tersebut, kita perlu menjaga dan melestarikan kekayaan tersebut agar dapat digunakan dengan baik oleh masyarakat dan tidak menimbulkan konflik pada masyarakat lokal. Selanjutnya, itu adalah kesatuan dalam keberagaman. Nah, Indonesia adalah negara yang memiliki banyak perbedaan ya, khususnya pada keberagaman, yaitu keberagaman budaya, bahasa, dan adat istiadat di seluruh wilayah Indonesia yang menjadi landasan kuat dari wawasan Nusantara. Nah, dengan perbedaan itu, Indonesia perlu mencari dan juga menghadapi serta mengelola konflik yang terjadi akibat dari perbedaan tersebut, dan juga harus tanpa mengorbankan kesatuan bangsa. Cara yang mungkin kita bisa lakukan itu adalah melakukan pendekatan yang inklusif dan dialog antar budaya ataupun antar perbedaan yang menjadi kunci untuk membangun kesadaran nasional yang kokoh. Selanjutnya itu adalah kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Nah, jadi pada dinamika setiap aspek tersebut, itu sangat mempengaruhi stabilitas dan keberlanjutan implementasi wawasan Nusantara, di mana kita perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan lokal, serta memastikan keamanan dan pertahanan nasional di tengah-tengah konflik yang muncul di berbagai tingkatan. Selanjutnya, itu adalah manajemen wilayah yang luas. Nah, dengan Indonesia itu sendiri memiliki wilayah yang sangat luas. Maka dari itu, kita pun harus bisa mengelola wilayah tersebut. Nah, yang harus kita lakukan ialah manajemen sumber daya alam, infrastruktur, dan pembangunan yang merata pada setiap wilayah di Indonesia. Sehingga diperlukannya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah untuk pembangunan berjalan secara merata dan kekayaan alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Yang kelima, itu adalah potensi ancaman dan keunggulan. Nah, jadi dengan keunggulan yang dimiliki Indonesia itu juga dapat membawa ancaman. Ya, salah satu contohnya yaitu adalah wilayah yang luas, juga berarti adanya potensi keancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Maka dari itu, kita perlu memperkuat pertahanan dan keamanan nasional sambil memanfaatkan potensi ekonomi, sumber daya alam. Nah, dalam keseluruhan memahami dan mengatasi dinamika dan tantangan ini memerlukan komitmen bersama dari pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak yang terkait. Kita perlu mengembangkan strategi yang baik untuk mengatasi dan mewujudkan konsepsi wawasan Nusantara sebagai landasan yang kuat
bagi bahasa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Baik, selanjutnya adalah materi mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Inaya Hovif Padani, saya dari kelas P1 dengan NIM 09021382328141. Lalu, wawasan Nusantara yang pada awalnya sebagai konsepsi kewilayahan berkembang menjadi konsepsi kebangsaan. Lalu, konsep wawasan Nusantara ada 4, yaitu sebagai satu kesatuan politik, yang kedua satu kesatuan sosial budaya, yang ketiga satu kesatuan ekonomi, dan yang terakhir satu kesatuan sebagai pertahanan dan keamanan negara. Lalu kesimpulan yang dapat kita ambil dari wawasan Nusantara ini sendiri adalah konsep yang berkembang di Indonesia yang menekankan pentingnya pemahaman dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Terima kasih.